Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Tema renungan kita, kematian itu pasti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehilangan orang yang kita sayangi bukanlah hal yang mudah. Sesungguhnya yang pasti, merasa sedih dan kehilangan adalah mereka yang ditinggal, terutama jika ada hubungan batin yang mendalam. Jika relasi hambar, kematian mungkin tidak begitu terasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya soal mati itu bukan hanya urusan pribadi belaka. Jangan kita egois dengan berpikir, "Saya sudah pasti masuk surga." Beres, jangan.
kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan meninggalkan dampak dari kehidupan kita, baik atau buruk. Apakah kita sudah menyiapkan anak maupun pasangan kita? Apakah mereka sudah siap kita tinggalkan? Apa kira-kira perasaan mereka saat kita pergi selamanya? Apakah mereka merasa beruntung dan bahagia bisa hidup bersama kita? Jika selama hidup kita berguna, tentu mereka akan merasa kehilangan dan bangga atas apa yang sudah kita lakukan untuk mereka lewat karya dan cara hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itulah lewat renungan firman Tuhan ini, jikalau kita menyadari bahwa kita semua akan mati dan meninggalkan dunia ini, apakah yang telah kita persiapkan? Kisah Lazarus dan orang kaya dalam Injil Lukas menyandingkan dua tokoh, yaitu Lazarus si miskin yang badannya penuh borok, lumpuh, berbaring dekat pintu, makan makanan sisa, bahkan anjing menjilat boroknya. Dengan si kaya yang berpakaian ungu, linen halus, rumah besar, dan hidup dalam pesta pora, juga kemewahan. Walaupun kedua tokoh tersebut sangat bertolak belakang, tetapi ada kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama mati. Kematian itu pasti, tidak ada yang dapat mengelakkannya. Kematian pun tidak pandang bulu, kaya miskin, tua muda, pandai bodoh, semua akan mati. Saudara-saudaraku, kita semua dalam antrian menuju kepada kematian. Kita semua mengerti akan hal ini. Tetapi apakah kita sudah mengerti bahwa mulai dari sekarang kita perlu mempersiapkan diri, sehingga ketika waktu itu tiba, kita sudah siap? Atau sebaliknya, kita tidak peduli dengan kehidupan sesudah kematian dan malah berpikir yang penting sekarang di dunia ini aku bersenang-senang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang datang setelah kematian lebih penting daripada apa yang datang ketika masih hidup di dunia ini. Mengapa? Karena kehidupan setelah kematian bersifat kekal. Hari ini kita semua diingatkan untuk mulai mempersiapkan diri dari sekarang dalam menyambut kematian. Kita tidak tahu kapan waktu itu tiba, karena waktu kematian adalah misteri. Kehidupan setelah kematian sangat bergantung pada bagaimana kehidupan kita sekarang ini. Jangan sampai terlambat seperti yang dialami oleh orang kaya tersebut. Ketika kita masuk ke dunia di seberang sana, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Firman Tuhan berkata bahwa manusia ditetapkan mati satu kali, kemudian dihakimi. Inilah yang dikatakan oleh kitab Ibrani 9 ayat 27. Oleh karena itu, semua kita harus bersiap. Hidup di dunia ini sementara, hidup setelah kematian selamanya. Persiapkanlah diri kita sebaik mungkin
Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, berikanlah kami hati yang bijak dalam kehidupan ini, agar kami menyiapkan diri sehingga ketika Engkau memanggil kami, kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.